digital marketer ya, yang luar biasa sudah hadir di teknologi ini ya, di era modern ini mulai dari tahun 2011, betul ya? Dan telah puluhan kali menjual produk-produk digital di tahun 2014, mendapatkan 7 digit pertama di usia 22 tahun. Dan beliau juga sudah menjual 30.000 lebih sales produk digital di seluruh Indonesia hingga sekarang. Biar kita bisa kecipratan ilmunya, kita berikan kesempatan kepada beliau, berikan tepuk tangan. Inilah dia Bapak Aditya Tri Arifianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santai aja ya, nggak bisa terlalu serius kalau saya isi acara itu. Jadi nanti materi saya juga nggak terlalu formal juga. Saya terbiasa untuk mengisi acara itu santai. Baik. Jadi nggak perlu tegang. Santai. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Tri Arifianto. Saya aslinya orang Banyuwangi, bukan orang Jember. Tapi saya kecebur ke Jember, gitu ya. 7 kali saya seleksi di Malang gak keterima untuk kuliah. Malah seleksi pertama kali di Jember langsung keterima. Dan sejak 2010 saya sudah di Jember hingga saat ini. Dan berarti udah berapa tahun? 13 tahun dari 2010. Saya merintis bisnis juga mulai 2011 ketika masih mahasiswa semester 3 di Universitas Jember hingga saya lulus. Dan alhamdulillah seperti yang tadi ada di perkenalan itu, ketika saya masih kuliah sudah bisa mendapatkan 7 digit pertama dari digital marketing. Dan nggak perlu terlalu banyak Mbak ya perkenalan saya ya, cukup itu aja kayaknya. Berarti ini disepakati dulu ya, manggilnya Mas Adit apa Mas Arif nih? Aditya. Mas Aditya, ya. Oke. Jadi begini Mas Aditya ya, kita tahu sekarang ini memang kita sudah ada di zaman yang serba digital begitu ya. Sebutannya era digital atau digitalisasi modern begitu ya kan. Nah, digital marketing ini sendiri di sini adalah strategi pemasaran dalam online begitu ya, dalam semua media yang ada di online, entah itu website atau mungkin sosial media dan lain sebagainya. Dan untuk itu, untuk membantu bisnis ini bapak-bapak yang ada di sini biar nanti pulang dari sini bisa jadi businessman atau businesswoman ya, yang benar-benar sukses luar biasa menerapkan ilmu-ilmu dari Mas Aditya. Gimana ini langkah-langkahnya, seperti apa ini Mas Aditya? Siap. Jadi gini, banyak salah pemahaman Mbak ya terkait digital marketing itu sendiri. Memang digital marketing itu terdengar keren gitu ya. Saya seorang digital marketer, saya bisnis di bidang digital itu terdengar keren karena memanfaatkan yang dinamakan internet tadi. Dan tapi karena keren itu akhirnya banyak yang salah tangkap. Banyak yang bilang digital marketing itu adalah produk. No, digital marketing bukan sebuah produk juga. Digital marketing juga bukan sebuah jasa. Memang ada jasa digital marketing, betul. Tapi digital marketing itu adalah sebuah alat, tool, jembatan di mana kita bisa memanfaatkan media digital untuk kebutuhan marketing kita. Apa aja kebutuhan marketing itu? Banyak sekali. Iklan seperti yang tadi disebutkan Bang Pur. Kemudian itu hanya salah satu aja. Website, toko online, itu hanya ibaratnya kita itu memberikan satu sendok makan kepada anak kecil, itu hanya ujungnya aja. Tapi di dalamnya itu banyak sekali.
ada pemrograman, coding, website salah satunya, produk digital, produk fisik, semuanya. Dan saya sendiri sudah banyak, ibaratnya sudah menelan asam dan garam di dunia digital, bahwa kesuksesan apa yang saya dapatkan sekarang, apa yang ada sekarang, itu jangan dilihat. Ini adalah kesalahan teman-teman semua, bapak ibu semua kalau melihat apa yang ada saya miliki sekarang. Tapi lihat bagaimana cara saya memulai dan gimana saya memulai. Saya memulai bisnis digital itu di kamar petak 2x3 di kos-kosan seharga 75.000. Bisa dicek kos-kosannya di Jalan Nias nomor 18. Oke. Zaman itu ya. Zaman itu 75.000 ya. 75.000 2x3. Kalau sekarang anak-anak SD, SMP sudah pegang laptop, mengerjakan skripsi sudah pegang laptop. Saya dulu hanya bermodal HP BBM tipe terendah itu apa ya? Saya lupa dulu. BlackBerry terendah. Gemini ya? Nah, yang terendah. Saya pakai HP itu. Komputer ada, tapi itu komputer peninggalan sejarah dari kakak-kakak saya, mbak-mbak saya, dimana kalau sekarang udah pegang Apple MacBook Core i9 sekarang ya. Kemudian ada yang laptop harga 60 juta, 150 juta juga ada. Saya dulu cuma pegang Core 2 Duo seharga 4 juta. Jadi jangan dilihat apa yang ada sekarang, tapi teman-teman bisa lihat apa yang saya mulai sejak dulu. Oke, jadi salah ya kalau ada pendapat harus nabung beli produk itu dulu sebelum menjadi digital marketer sukses, Bu. No ya? Sama sekali enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa digital marketing itu harus punya laptop bagus, harus punya iPhone, harus punya MacBook Pro M1 Max yang seharga 1 Avanza, enggak, itu salah semua, gitu ya. Saya memang berbisnis sejak 2011, percaya nggak percaya, saya baru punya laptop sendiri itu 2016, setelah saya lulus kuliah. Oke, kalau tadi disebutkan Mas Aditya nggak perlu punya mobil, laptop, ya kan, handphone yang terbaru. Sebenarnya apa sih dasar utama yang harus dimiliki supaya bisa menjadi seorang digital marketer? Oke, kalau dasar utama jadi seorang digital marketer itu apa? Pertanyaan ini saya lempar kembali ke teman-teman. Oke, baiklah. Jadi petani itu modalnya apa? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Tenaga. Betul Pak, cangkul. Kalau digital marketer itu artinya yang dimodalkan pertama kali adalah internet. Punya laptop seharga 1 unit Avanza nggak punya internet sama aja kan? Ya kan? Jadi modal pertamanya adalah internet. Oke? Itu yang saya miliki. Kenapa saya bisa kenapa saya bisa baru punya laptop tahun 2016 padahal bisnis saya mulai 2011. Di 2011 itu juga ketika teman-teman saya seumuran saya lebih memilih menghabiskan uangnya untuk nongkrong di warung kopi gak jelas arahnya, saya lebih memilih menghabiskan uang 100.000 setiap bulan untuk membayar Telkom Indo. Oke. Waktu itu masih 100.000 loh ya, waktu itu. Kalau sekarang ya nggak ada yang harga 100.000 kalau sekarang. Jadi lebih milih untuk itu ya, cangkulnya dulu. Cangkulnya dulu. Kalau petani itu cangkulnya dulu, oke? Jadi jangan berpikir bahwa saya menjadi seorang digital marketer harus punya misalkan laptop, saya harus punya iPhone 14 Pro Max. No, enggak. Ya karena kalau punya semua itu nggak ada internet sama aja kan? Jadi internet dulu, oke? Ini angin segar buat kita ya. Jadi semua yang ada di sini bisa mulai untuk memulai ini menjadi. Betul. Dan ingat, internet nggak butuh yang cepat, tapi yang always online, stabil. Betul Bang, stabil. Jadi yang dibutuhin nggak butuh speed
50 Mbps, 100 Mbps, sama sekali nggak butuh. Yang dibutuhin itu kalau kita bangun tidur, minum, kemudian sambil kalau yang laki-laki ya sempat dulu lah gitu, sambil buka HP, itu udah nggak bingung mana wifi-nya, passwordnya apa, gitu ya, udah nggak bingung internetnya. Itu yang saya lakukan. Dan yang tadi diilustrasikan Bang Pur di sini, itu betul saya lakukan. Di samping kiri ada asbak sama rokok, di samping kanan ada kopi seharga Rp2.000, ya. Kemudian ada komputer, sejam ngerjain skripsi, 3 jam buat bisnis. Gitu. Saya ulangi, sejam ngerjain skripsi, 3 jam buat bisnis. Makanya skripsinya 3 tahun baru selesai. Plot twist ya. Itu plot twist ya. Jadi ini tadi di kisah nyatanya adalah sambil skripsi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah punya pekerjaan lain atau bisnis lain, masih tetap bisa ya menekuni ini berarti ya. Nah ini juga tadi yang saya sampaikan ke Cak Ari, gitu ya. Cak Ari tadi sempat cerita singkat terkait putranya. Saya bilang putranya masih sekolah. Oh bagus itu Pak. Jadi gini, alhamdulillah saya berada di privilege yang dalam posisi, dalam tanda kutip itu privilege itu saya memulainya ketika masih kuliah. Apa sih bebannya dan tanggung jawab seorang mahasiswa? Ya cuma absen, nggak ada lagi, ya kan? Itu privilege saya. Jadi mau saya masuk atau enggak itu urusan saya. Yang penting, nah itu lagi juga ada namanya titip absen. Oh zaman dulu ada titip absen. Oh di laptop saya sekarang masih ada folder itu namanya TA sakit. Oh. Itu isinya tanda tangan satu kelas. Oh baik. Masih ada. Oke, jadi gini. Kalau berbicara tentang bagaimana nih kalau Mas Aditya memulai dari kuliah, sedangkan kuliah itu kan tanggung jawabnya masih bisa dibagi, bukan ditinggalkan tapi dibagi. Contoh skripsi saya itu saya tinggalkan 2 tahun, 4 semester. Tapi kan tetap lulus dan tetap dapat ijazah. Tapi kan nggak mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab masing-masing, nggak mungkin dong keluarga ditinggalkan 2 tahun dulu, ya kan? Pekerjaannya tiba-tiba ditinggalkan gitu aja nggak mungkin. Kemudian fokus ke digital marketing. Itu bagaimana solusinya? Nah, terkait hal itu, saya punya seorang teman dekat, ya, saya punya seorang teman dekat yang bisa dibilang juga murid saya. Di tahun 2015, ketika saya dalam posisi belum lulus kuliah tapi sudah memiliki something yang tidak dimiliki mahasiswa lain, teman saya bilang, bro, ini pakai bahasa Jemberan ya, bro, aku melok kerja kayak awakmu ta. Ya apa carane? Ya saya bilang, ya monggo, ayo tak ajari. Tapi waktu itu fokus saya adalah untuk membahagiakan orang tua, sedangkan dia adalah untuk membahagiakan anak orang tua lain, maksudnya pacarnya. Jadi itu beda fokus. Akhirnya apa yang saya ajarkan masuk kanan keluar kiri. Nah tidak masuk. Kemudian ketika saya lulus kuliah, teman saya ini sudah kerja di sebuah perusahaan BUMN, sudah menjadi pegawai tetap. Dia bisa dibilang kalau hidup di Jember itu sudah sangat cukup dengan rumah tangga, istri masih 1, anak masih satu, itu udah cukup. Dan datanglah COVID. Kita tahu semua COVID itu kayak ya tiba-tiba hancurin semuanya gitu aja ya. Seperti katanya Bang Pur tadi, ya Zoom aja baru belajar gitu kan. Kalau saya Bang Pur Zoom itu udah tahu sejak 2011. Iya, itu Bapak Pur dikenalin sama COVID. Nah, jadi COVID itu memang merubah semuanya. Begitu juga dengan teman saya tadi yang sudah punya rumah tangga, sudah punya anak, tiba-tiba kena COVID, gaji dipotong 50%, tapi pekerjaan tidak dipotong, jamnya masih tetap. Dan lebih buruk lagi ketika COVID Delta itu tahun 2020 ya. Ketika COVID Delta lagi parah-parahnya, dia di layoff, kena cut off, selesai. Dan
istrinya hamil anak kedua. Jadi serba salah nih. Pekerjaan sedang tidak baik-baik aja, tapi dapat rezeki anak kedua. Dan ketika itu dia belajar bersama saya. Tapi sebelum itu saya bilang, kamu sudah punya tabungan? Alhamdulillah sudah. Jadi untuk teman-teman, lesson learn-nya adalah untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah punya tanggung jawab, tidak seperti saya yang memulainya dari kuliah, dari sekolah, itu harus sediakan tabungan diam dulu. Uang anggur lah bahasanya. Anggap saja kalau di Jember itu sebulan 5 juta atau 10 juta lah ya. Berarti usahakan selama 1 tahun ada uang anggur 120 juta. Baru berani resign untuk memulai digital marketing dari nol. Yang nggak tahu apa-apa. Itu 10 juta per bulan. Tapi kan level segitu kan bisa ditekan lagi, ya. Harus ada uang anggur. Teman saya sempat kerja di sebuah BUMN juga ada lagi. Dia sekarang sudah berpenghasilan. Orang Jember juga, Pak Ari, lebih tepatnya Jasa. Itu desain-desain karyanya sudah masuk ke US semua, US, UK, Jerman, jualan flyer, desain dan lain-lain. Itu dulunya kerja di Bank Mandiri. Tapi sebelum dia masuk ke digital marketing, jadi dia resign 2019. Tapi keinginan dan program riset itu disusun mulai 2014. 6 tahun lamanya dia menabung. Jadi ketika 2020 sudah resign, dia sudah punya tabungan. Dia sudah punya rumah tangga, tapi tabungan tetap terjaga. Jadi meskipun nggak kerja, tapi tetap ada sesuatu yang menjamin. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari sini udah kerasa ya gimana effortnya yang luar biasa. Justru dengan kita mengenal ya dan juga meresapi ilmu dari digital marketing ini sendiri bisa membuat atau menumbuhkan satu pekerjaan baru yang justru kayak benar-benar kuat gitu loh. Nggak takut tergerus oleh apapun. Misalkan kalau kita masih kerja di BUMN kayak tadi yang sudah disebutkan, ada COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah benar-benar tahu ilmunya digital marketing, mau disambi apa aja kalau udah tahu ilmunya pasti bisa maju gitu ya. Betul. Nah, mau kasih bocoran ilmu sedetail-detailnya nggak sih pada siang hari ini? Mau kan Bapak Ibu? Mau kan? Udah siap tuh semua untuk nyerap ilmunya tuh. Jadi gini, percaya atau enggak, ketika COVID datang tanggal 5 Maret, betul Bang, 5 Maret ya, 5 Maret 2020, itu saya posisi lagi perjalanan ke Bandung. Lagi ada acara meeting dengan beberapa kawan baik saya di Bandung. Nah, itu saya sudah dapat kabar seminggu kemudian bahwa bisnis digital itu akan ambruk karena COVID. Jadi ketika saya di Bandung, itu saya nyampe, saya dapat kabar kemungkinan ekonomi akan lesu karena COVID, pembatasan di mana-mana banyaklah. Dan memang betul nggak, 4 bulan pertama bisnis saya lesu. Tapi bahasa lesu bisnis saya adalah saya mengeluarkan uang 10 juta untuk modal membuat sebuah produk, saya dapatnya 50 juta. Yang biasanya dapat 100 juta, dapatnya 50 juta. Itu bahasa lesu saya. Lesu tapi masih dapat income. Nah, itu dia. Baik. Kemudian setelah 4 bulan pertama COVID, datanglah tuh banjir Zoom, kelas online, presentasi dan lain-lainnya. Jadi di saat orang lain, bukan bermaksud menertawakan ini ya, tapi di saat orang lain itu mengalami horrible moment COVID seperti itu, saya justru bersantai. Jadi itulah digital marketing. Maksud saya adalah dimana era sekarang itu dengan adanya COVID kemarin itu hanya, kalau kita pernah lihat balapan MotoGP itu hanya mempercepat aja COVID. Sebenarnya tanpa adanya COVID, digital marketing itu juga bakalan datang. Tanpa adanya COVID, digital marketing itu juga bakalan menghampiri kita dengan sendirinya, mengobrak-abrik bisnis konvensional, mengobrak-abrik bisnis offline.
Cuman dengan adanya COVID, yang tadinya speednya ini cuma 100 km per jam, itu jadinya 200 km per jam. Jadi kayak langsung jadi ombak. Kaget semua. Siap nggak siap, udah harus siap. Betul, siap nggak siap, ya memang harus siap. Tapi dengan satu catatan Mbak, seperti yang teman-teman lihat, Facebook merugi triliunan rupiah. Dan silakan cek artikelnya di Google. Google merugi miliaran rupiah. Karena apa? Karena digital marketing juga. Jadi digital marketing itu bukan sesuatu yang kita pegang terus oke, nggak akan rugi. Digital marketing cuma alat yang kita jalani, tetap namanya bisnis. Dan sepanjang pengalaman saya dalam berbisnis, nggak ada bisnis yang jaminannya nggak rugi. Jadi digital marketing tetaplah sebuah alat, tetap sebuah tool yang kita harus memanfaatkan dengan baik. Kalau sampai kita salah memanfaatkan seperti Facebook, memanfaatkan pandemi COVID, mendatangkan karyawan sebanyak mungkin. Setelah COVID ternyata behavior orang kembali lagi offline seperti biasa seperti ini. Facebook merugi banyak. Itu artinya salah memanfaatkan tool digitalnya. Oleh karena itu jangan sampai salah memanfaatkan juga. Nah, kalau stepnya agar digital marketing itu benar-benar menjadi sebuah tool untuk teman-teman bisa yang akan memulai, bisa menjadi pintu untuk memulainya, yang sudah berjalan bisa menjadi pintu untuk scale up bisnisnya, yang sudah sukses bisa melebarkan sayap bisnisnya. Itu bagaimana? Sebenarnya udah saya sampaikan di slide ya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini di dalam digital marketing itu ada keinginan untuk melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, memulai, scale up, dan juga untuk melebarkan sayap di dalam bisnisnya, kuncinya hanya satu, reason. Alasannya apa? Reason yang saya maksud bukan saya ingin menjalankan bisnis saya menggunakan digital marketing karena ingin punya mobil. Bukan. Semua orang juga pengen punya mobil kan? Saya ingin naik haji. Semua umat muslim juga pengen naik haji. Itu bukan reason, itu bukan alasan. Reason itu adalah sesuatu yang men-trigger kita untuk memulai something dan orang lain nggak punya. Saya berikan contoh. Ketika saya memulai yang saya tadi cerita di kamar petak 2x3, itu keinginan saya cuma satu, bayar SPP kuliah sendiri. Cuman itu doang. Enggak, saya nggak muluk-muluk untuk bisa beli mobil, beli rumah, enggak, sama sekali enggak. Tapi kira-kira ada nggak yang punya alasan yang sama seperti saya? Karena digital marketing, saya hanya ingin membayar SPP kuliah saya yang waktu itu seharga 600 ribu rupiah. Waktu itu bahasanya masih SPP semester, belum UKT. Kalau sekarang UKT kan ya? Kalau sekarang UKT, bahasanya waktu itu masih SPP semester. Hanya itu aja keinginan saya. Dan ketika pertama kali saya mendapatkan profit, ketika pertama kali saya buka rekening saya berisi 19 juta rupiah, mahasiswa semester 4 19 juta rupiah, itu saya bingung. Jadi nggak punya duit bingung, punya duit juga bingung. Saya bingung harus ngapain ini. Tangan saya itu getar karena saya bingung, ini duit kok tiba-tiba sebanyak ini. Dan semester kedepannya saya sudah bayar SPP sendiri. Kemudian saya scale up lagi. Saya beli beberapa tool, saya invest ke beberapa kelas online, kelas offline, privat dan lain-lain, banyak sekali. Alasan saya cuma satu lagi. Saya hanya ingin wisuda, kedua orang tua saya duduk manis di dalam gedung Sutarjo. Cuma itu aja. Tanpa harus bayar biaya hotel, tanpa harus ribet-ribet biaya penginapan. Jadi yang saya maksud reason adalah something yang yang membuat kita tertrigger untuk melakukan sesuatu. Kalau hanya alasan, Mbak, saya ingin bisnis jualan batik tadi ya.
saya ingin jualan batik menggunakan iklan Facebook. Kemudian saya bikin toko online. Dan kemudian mbaknya nanya, kenapa mas kok ingin jualan batik memakai iklan Facebook? Karena kabarnya dari iklan Facebook modalnya cuma 50.000 per hari, dengan keuntungan per hari bisa 1 juta rupiah, sudah ROI, return of investment. Itu kan gede banget. Terus kalau gitu gimana mas? Ya saya kan bisa cepat punya rumah. Saya rasa emang ada orang yang nggak pengen punya rumah. Itu bukan alasan menurut saya. Kalau alasan itu adalah sesuatu yang benar-benar mendesak di dalam hati kita sendiri. Percaya nggak percaya, saya itu pernah Pak, saya hanya ingin merilis sebuah produk baru dengan alasan apa? Saya hanya ingin membelikan handuk bapak saya. Padahal ketika saya merilis produk baru itu, saya juga sudah bisa membelikan handuk. Bedanya saya ingin membelikan handuk dari hasil produk terbaru saya. Hanya itu. Jadi itu ada sebuah alasan untuk memulai di situ yang benar-benar mendalam. Dan tentu saja dari semua itu tadi kembali ke urusan teknisnya. Kita memahami dasar-dasar digital marketingnya. Teman-teman bisa lihat slide ya. Digital marketing itu banyak banget. Udah sering kan dengar kalimat atau kata-kata digital marketing itu luas. Coba ya. Digital marketing itu banyak macamnya. Digital marketing itu keren banget. Banyak kan yang ngomong gitu. Tapi apa aja sih digital marketing itu? Ada yang bisa sebutin nggak? Biar nggak ngantuk. Ada nggak? Mana nih? Ada yang bisa sebutin jawab. Gak? Jadi sebenarnya digital marketing itu apa aja? Ada panitia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh digital marketing ya. Mohon maaf izin Ibu, Iya. dengan Ibu siapa? Dari mana? Saya Ibu Ayu dari Bangsal Sari. Ya, silakan. bangsa. Yang saya tahu, memang saya berkecimpung di dunia internet. Yang saya pahami digital marketing itu semacam jenisnya ya melalui website, kemudian membuat SEO semacam itu, kemudian juga membuat marketing yang itu base-nya ke commerce internet semacam itu, kemudian menyediakan layanan untuk marketing produk-produk, kita menjual ya kalau tadi dikatakan oleh Masnya tools gitu semacam itu. Jadi memang ini membutuhkan skill yang mumpuni. Saya nggak tahu kalau untuk yang anak-anak muda masih bisa bermain cantik di sini, tapi kalau yang sudah serentai, pokoknya sudah berumur tuh untuk memulai gini kayaknya challenge gitu di dunia teknologi seperti ini. Coba bagaimana? Saya sekaligus bertanya ini. Terima kasih. Oke, Bu Ayu ya, tadi dari Bangsal ya. Gimana kabarnya Bangsal Bu? Baik. Oh baik ya, saya dulu penelitian skripsi di Puskesmas Bangsal. Oke, saya ingin jawab yang pertama lebih ke umur tadi ya. Saya izin untuk kepada teman-teman untuk berdiri. Boleh. Oke, jadi gini, terkait masalah umur, tadi Cak Ari umurnya maaf berapa Pak? 50 ya. Kalau Cak Ari 50, customer saya banyak yang mendominasi umur 65, 66 sampai 70 Bu. Jadi teori bahwa umur itu menghambat sudah terpatahkan. Ya, itu pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita berbicara umur, itu biasanya diteruskan kepada putra atau putrinya. Karena di situ nanti ada challenge untuk dari segi pemikiran yang lebih modern dan lebih fresh. Oke? Nah, sekarang saya ingin menjawab dan meneruskan terkait digital marketing. Ini digital marketing teman-teman. Ini bukan sebuah gambar. Tapi saya perlu jelasin bahwa di dalam landscape digital marketing itu kita cuma butuh 4 warna kuning. Kelihatan ya tulisannya ya? Kelihatan nggak? Oke.
Kurang jelas ya? Oke, nggak apa-apa, saya jelasin. Yang pertama, 4 warna kuning pertama itu adalah produk. Oke? Produk itu adalah hal terpenting dalam kita menjalankan bisnis. Oke? Nggak ada produk namanya kegiatan sosial. Jadi wajib ada namanya produk. Dan yang kedua adalah audiens. Kalau bahasa mudahnya, audiens itu target market. Pernah ke Pasar Tayung semua ya. Orang-orang belanja itu namanya audiens. Oke? Kemudian traffic source yang ketiga. Traffic source itu adalah jalan menuju ke pasar Tanjung. Itu traffic source. Makanya ada namanya traffic light ya. Betul? Traffic source itu nanti saya jelasin satu-satu kuning-kuningnya itu. Yang terakhir, nah ini untuk teman-teman yang sudah punya bisnis yang mapan, tapi syaratnya bisnisnya adalah scalable, jadi bisa ditingkatkan. Big data. Ya, kita bahas produk dulu. Karena di judulnya tadi kan adalah marketing in digital era, the future of creative economy. Ini judul berat banget. Udah ngomongin digital, masih ngomongin masa depan, ekonomi lagi. Ini super loh ya, berat ya. Ngomongin digital aja itu udah berat. Apalagi ngomongin masa depan. Ditambah masih ekonomi. Itu makin berat. Oke. Kita bahas dulu yang produk. Nanti kita masuk ke audience, traffic source, dan big data. Kalau kita bikin produk, kebanyakan dari kita adalah keinginannya yang mana? Produk sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan market? Yakin? Keinginan market. Dari mana tahunya kalau itu diinginkan market? Betul. Maksud saya, tahu dari mana kalau produk gelas ini diinginkan market? Karena kan tujuan utama kita untuk menjual produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Kalau menurut saya kalau hanya untuk hanya gimana? Menurut sesuai keinginan kita, tapi tidak mengadaptasi atau tidak melihat lingkungan sekitar, itu sulit memasarkannya. Sulit bukan berarti nggak bisa. Nah, kan kena juga kan. Maksud saya adalah, jadi itu sebenarnya nggak ada yang benar juga nggak ada yang salah, gitu. Itu sama kayak jawab telur dulu atau ayam dulu. Emang ada yang bisa jawab sampai sekarang? Nggak ada, sama. Jadi sebenarnya produk itu dibikin sesuai target market kita atau sesuai keinginan kita. Jadi itu juga nggak ada yang jawab. Jawabannya adalah yang datangin duit duluan yang mana? Ya itu yang dijual. Saya nggak berbicara bahwa Mas Aditya kan jualan produk digital enak. No, saya juga pernah jualan produk fisik. Saya pernah jualan jersey, kosmetik, pernah semua. Oke, kalau begitu saya harus jualan apa Mas? Jual sesuatu yang nggak bisa ditolak, yang nggak bisa ditolak oleh pembelinya. Itu kenapa produk di bawahnya ada audiens. Dan salah satu kunci digital marketing itu adalah big data. Makanya saya tadi tanya ke ibunya, tahu dari mana kalau customernya yang menginginkan produk kita? Ya tahu dari data. Itu kenapa iklan kita di Facebook seperti yang disampaikan Bang Pur tadi, ya, bayar 250.000 udah bisa endorsement, bayar sekian puluh ribu. Percaya nggak percaya teman-teman, saya menjual produk 30.000 sales, itu saya nggak pernah iklan habis di atas 10 juta. Kenapa? Karena bantuan digital marketing. Salah satunya adalah bantuan dari big data, bantuan dari data, di mana di sana ada data pembeli saya, mulai dari email, nomor WA, kemudian nama,
alamat semua yang saya punya. Nah, kita balik lagi ke produk. Jadi bikin produk yang sulit untuk ditolak, untuk gak dibeli. Oke? Tapi ingat, harus memikirkan langkah selanjutnya. Contoh, ketika COVID, produk yang paling laku apa? Apa lagi? Hand sanitizer, alkohol, APD. Betul. Setuju saya. Rokoknya apa? Surya, Mas. Empon-empon. Ada lagi? Sebutin semua. Produk yang paling laku di masa COVID kemarin apaan? Gas. Pulsa data. Gak ada yang kepikiran kan? Gak ada yang kepikiran kan? Produk yang paling laku itu adalah internet. Iya gak? Gak ada yang kepikiran kan? Coba lihat sahamnya Telkom ketika masa COVID. Itu laris manis. Maksud saya adalah, saya gak berbicara tentang produk apa sih yang harus dijual, masker kayak, empon-empon kayak, rokok kayak, whatever lah, terserah. Tapi saya di sini berbicara tentang sudut pandang. Ya, di dalam marketer kalau bikin produk itu nggak boleh pakai kacamata kuda. Nggak boleh kita cuma kaku pada oke, saya ingin bikin produk gelas doang karena gelas ini diinginkan oleh semua orang karena nggak ada orang yang nggak pengen minum. Tapi begitu dia dibalik, kalau orang yang puasa emang mau minum. Bingung kan? Itu kenapa saya bilang nggak boleh bikin produk yang pakai kacamata kuda doang. You can create product about Max. You can create product about health. Semuanya boleh. Ya. Selama itu mendatangkan cuan. Ya. Tapi jangan jualan narkoba. Jangan dong. Enggak, maksud saya adalah kita harus punya banyak perspektif. Ya. Sebagai penjual, pebisnis itu harus punya banyak perspektif dalam bikin produk. Oke? Dari produk terjual kita punya data. Dari punya data kita bisa bikin produk lagi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke audiens. Bagaimana cara mengetahui audiens kita? Kok kita? Bagaimana cara mengetahui audiens itu akan membeli produk kita? Gimana? Ada yang tahu? Dulu dong. Survei. Oke, ada lagi? Ada lagi gak? Bagaimana cara mengetahui audiens dari produk yang mau kita jual? Anggap aja teman-teman baru create produk nih, create bisnis, create produk, terus pengen tahu siapa yang mau beli produk saya ya? Yang lagi viral, oke. Awas, kebutuhan kita sendiri, tuh. Oke, ada yang lagi viral lewat survei, terus kebutuhan kita sendiri, betul banget. Cara paling mudah untuk mengetahui di mana audiens kita berada adalah cari di mana masalahnya berada. Contoh, gak mungkin dong jualan masker di penjual masker. Gak mungkin dong jualan hand sanitizer atau jualan tisu di depan Indomaret. Karena di situ gak ada masalah. Ya kan? Jualan masker, hand sanitizer itu di depan tempat vaksin. Itu baru cocok. Itu contoh. Kalau offline, pertanyaannya kalau digital gimana mas? Ini yang bikin pusing. Ya, apalagi nggak memanfaatkan traffic source-nya. Kalau kita ngomongin digital marketing, audiensnya itu
lebih luas lagi. Kalau tadi kan saya cuma memberikan contoh bahwa jualan masker ya di depan tempat vaksin. Lingkupnya ya gitu-gitu aja, di situ-situ aja. Tempat vaksin udah ditetapkan oleh pemerintah. Ya udah pasti di situ, nggak ada lagi. Tapi kalau digital gimana? Cari yang lagi viral, satu. Kita ngomongin yang gratis dulu. Kedua apa lagi? Itu lagi. Kuning ketiga itu. Kedua apa lagi? Media. Media apa? Media sosial. Media sosial atau sosial media? Ada yang tahu? Media sosial atau sosial media? Media sosial atau sosial media? Media sosial. Coba cek KBBI. Media sosial yang benar, bukan sosial media. Kalau bahasa Indonesia. Nah, kita untuk mengetahui audiens itu sekaligus juga mempromosikan produk. Kita bahas dulu yang free traffic. Tadi Ibu bilang yang viral Bu ya, betul banget, viral marketing. Tapi seviral-viralnya sesuatu di media sosial, seviral-viralnya sesuatu di media digital akan berakhir juga ya. Makanya kita butuh media sosial. Teman saya pernah bilang gitu, kalau kamu ingin bisnisnya itu menghasilkan 100.000 tiap hari, di mana selama 30 hari nggak menghasilkan, pakai media sosial, pakai Facebook, Twitter, WA, Telegram, TikTok, semua, whatever, terserah, itu pakai media sosial. Kalau kamu ingin menghasilkan setiap hari 10 juta, maka pakai paid traffic, iklan. Itu di atasnya tuh. Ya. Itu kan ada free traffic, ada paid traffic. Oke? Nah, di situ nanti masuk KOL juga, endorsement tadi yang disebutkan Pur. Ya, ada endorsement. Endorsement itu bahasa kerennya KOL. Ya, Key Opinion Leader. Oke, kita bahas yang free traffic. Di media sosial, apa sih yang bisa dimanfaatin? Saya pengen tahu, sebutin. Yang bisa dimanfaatin di media sosial itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu atau nggak bisa sebutin? Itu beda ya. Media sosial itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. 1. Personal branding. 2. Selling. 3. Marketing. 4 apa? Flexing. Yang nomor 4 pasti paling banyak kan? Ya kan? Apalagi bulan-bulan puasa itu. Flexing pencapaian di saat buka bersama. Oke. Media sosial itu bisa dimanfaatkan 3 hal tadi. 4 hal itu tambahan lah ya. Kalau ya intermezzo aja. Dimana semua itu bisa teman-teman lakuin dengan satu hal, konsisten. Ini yang paling susah di media sosial. Saya ngomong gini karena sampai detik ini pun Instagram saya itu konsisten posting, bukan karena saya, karena istri saya. Nah bayangin kalau saya nggak punya istri, mungkin Instagram saya berantakan. Jadi konsisten itu susah di media sosial. Tapi untuk jangka panjang itu begini nomor 1, media sosial. Makanya saya tadi bilang, kalau kamu ingin menghasilkan setiap hari 100.000 selama 1 bulan, 30 hari nih, tiap hari ada aja duit datang 100.000. Anggap kalau 100.000-nya jadi 10 juta kan lumayan. 10 juta berapa? 300 juta sebulan. Itu pakai media sosial. Kan gratis. Tapi konsistennya itu yang susah. Kita harus posting, apalagi sekarang ada TikTok yang sudah X generation bikin TikTok bingung, jangankan X, saya aja bingung.
Jadi itu sebuah tantangan. Konsisten, oke? Setelah konsisten, kuncinya itu ada di dalam media sosial itu cuma dua hal. Percaya atau enggak? Coba lihat semua media sosial yang teman-teman punya dan saudaranya yang punya, tetangganya yang punya, hatersnya yang punya, kompetitor bisnisnya yang punya, cek semua. Modalnya cuma 3, konsisten, gambar, copywriting. Gak ada lagi. Ya, konsisten, gambar, copywriting. Di TikTok gambarnya diganti video. Kalau di Instagram gambar, kan cuma penyesuaian doang. Ya kan? Musik disediakan. Internet, wifi ID di alun-alun bisa dipakai. Apalagi? Jadi nggak ada alasan untuk nggak memanfaatkan media digital. Kalau saya ketika memulai 2011 masih ada alasan. Oke, wifi ID nggak ada di Jember dulu Pak. Internet masih susah. Kalau sekarang udah nggak ada alasan. Itu free traffic. Free kuncinya adalah di konsisten. Kalau mau konsisten itu pasti sukses. Oke? Paid, kita ngomongin paid, bayar. Apa yang ada di benaknya teman-teman ketika ngomongin iklan? Saya ingin tahu. Coba angkat tangan. Apa yang ada di benaknya teman-teman ketika kita berbicara tentang iklan? Ada yang tahu nggak? Apa? Bayar. Apa lagi? Menarik. Apa? Produk. Oke. Bayar, produk, menarik. Tapi nggak ada yang kepikiran bahwa iklan itu lebih efektif, ya nggak? Ada yang kepikiran nggak kalau kita beriklan itu kita dapat data? Tuh, poin paling bawah, big data. Kalau di Facebook, di Instagram, teman-teman nggak ngiklan, gratis. Itu ya udah posting, kita cuma tahu insight di dalam apa? Di dalam professional dashboard ya bahasanya kalau sekarang itu ada see insight, ya udah cuma lihat itu doang. Tapi kalau kita ngiklan, kita bisa nargetin bahwa saya nargetin rumahnya Ibu Ayu dari Bangsal Sari tadi saya targetin, bisa. Itu kalau ngiklan. Tapi bayar, itu bedanya. Ngiklan dan enggak di situ bedanya. Makanya yang tadi saya bilang, kalau ingin dapetin 10 juta setiap hari selama 1 bulan, pakai media sosial, pakai viral marketing. Tapi harus konsisten, siap konten. Buat bapak yang sudah berumur bisa diserahkan kepada putra dan putrinya mungkin. Kalau bisa lebih kreatif, monggo, itu akan lebih baik. Kalau paid yang berbayar, ada iklan TikTok, iklan Facebook, KOL, Google Ads, banyak banget. Ini baru sebagian. Itu bayar. Dapatnya bukan 10 juta per hari selama 1 bulan. 1 hari bisa dapat 100 juta, 1 hari bisa dapat 200 juta, tapi 1 hari juga bisa rugi 500 juta. Itu beriklan. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman pilihannya cuma ada 2, iklan atau enggak, gratis atau bayar. Tapi ketika kita berbayar, itu datanya kita dapat semua. Ada di sini nih, di big data. Customer base-nya itu dapat. Email, WA, semuanya kita dapat. Bahkan yang punya website itu bisa dikejar-kejar. Pernah dapat iklan? Sudah mau check out kok belum bayar? Pernah dapat iklan gitu? Pernah ya? Terutama ibu-ibu yang mau check out Shopee tapi nggak berani. Ya, bisnisnya 99 plus. Nggak pernah di bawahnya 99 plus. Heran saya, itu istri saya juga. Itu dari big data, akhirnya iklan itu kejar-kejar terus. Udah masukin bisnis kok belum check out. Makanya kalau ada temennya protes di Twitter, di Instagram, ini gimana di-explore kok banyak video-video porno, video-video bokep. Ya karena dia sering cari bokep, dia sering cari porno. Karena apa yang ada di media sosial kita, yaitu adalah kita. Apalagi diekspor. Nanti dicek kolom pencarian pasangannya masing-masing,
atau ekspor pasangannya masing-masing, di situ ada apa aja, yaitu kesukaannya. Oke, kalau saya dijamin munculnya adalah bola semua. Nah, di situ ada customer database yang bisa kita dapetin dari digital marketing. CRM itu lebih ke advance level. CRM itu kayak follow up, jawaban berkali-kali, ya telemarketing lah, tapi lebih modern, memanfaatkan media digital. Oke? Nah, di dalam digital marketing ini, teman-teman, ini saja bisa di next ya. Ini dia. Stepnya cuma ini doang. Bikin produk, targetkan siapa pembelinya. Jangan lupa marketing ya. Karena bikin produk, tahu pembelinya, nggak jualan sama aja dong. Ngapain? Ya cuma duduk manis, nongkrong ngopi, nggak ada gunanya. Kumpulin database, scale up. Jadi mulai dari setelah pulang dari sini, kalau ada pembeli, Bu, WA-nya berapa? Catat. Emailnya apa? Catat. Sementara gitu, kalau sudah punya website, beruntung banget, sudah mulai modern. Suruh masukin data, email, WA, dan sebagainya. Cuma ini doang. Tinggal mengulangi tuh, repeat. Dan jangan lupa ngopi ya. Oke? Tinggal ulang-ulang gitu doang. Bikin produk, targetin audience. Ini step yang sangat mudah. Tentu aja, ya tentu saja, itu di tengah-tengah paling kecil di antara audience dan scale up itu ada tulisan kecil banget, hitam, nggak kelihatan. Tulisannya harus punya internet. Oke? Paham ya? Harus punya internet. Saya bilang harus punya internet. Saya nggak bilang harus punya internet 100 Mbps. Saya nggak bilang harus punya laptop seharga 20 juta rupiah, 30 juta rupiah. Saya cuma bilang itu ada tulisan hitam banget, harus punya internet. Ya, stepnya cuma gitu doang. Slide. Nih, digital marketing itu pasti membutuhkan ini teman-teman. Kalau nggak jelas bisa saya bacain. Nggak rebahan. Siapa yang suka rebahan di sini? Selain saya, maksud saya. Selain saya. Jadi, digital marketing itu dimulai dari your skill dulu. Ya, teman-teman harus punya skill. Nanti pulang dari sini ngaca, skill saya apaan? Bingung kan? Coba dipikir lagi, skillnya apa? Pegang omongan saya jamin kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semua punya skill, gak akan bingung masalah uang. Saya jamin. Kalau udah punya skill itu kemungkinannya ada dua. Create business, itu yang pasti pertama. Yang kedua adalah money work for you. Ya. Di situ nanti muncul relationship, partnership, client. Ya. Oke. Jadi di situ nanti ketika ngomongin bisnis, opsinya ada dua juga. Bikin produk atau jualan jasa. Produknya apa aja? Tadi udah saya jelasin. Produk itu nggak boleh kita bikin produk. Saya mau jualan gelas karena nggak ada orang yang nggak suka minum. Dia lupa umat muslim itu ada yang berpuasa. Jadi belum tentu dong dia suka gelas. Kan nggak minum. Ya nggak? Jadi nggak boleh bikin produk pakai kacamata Buddha. Bahkan alih-alih membenci kompetitor, temenin dong kompetitor, sayangin dong. Terus dicontek produknya. Bukan dicontek, maksud saya kalau di ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya, jangan ATP. Amati, tiru, plak, nggak boleh. Boleh ya? Itu dosa. ATM yang benar. Nah, kita balik ke sini. Jadi ini yang bisa teman-teman lakuin ketika ada di lingkaran digital marketing. Kalau kita ngomongin bisnis tadi udah, kita ngomongin skill. Next kita lagi ke slide selanjutnya.
Nomor 1 itu apa? Media sosial. Nomor 2? Nomor 3? 4? Send it atau duitku. Nomor 5? Quora atau Medium. Media sosial itu Facebook, Twitter, TikTok, WA, semuanya itu berguna untuk tempat promosi. Bahasanya adalah traffic source. Gratis gak? Gratis. Canva untuk desain, bikin gambar, video, bahkan sekarang sudah ada teknologi AI di dalam Canva. Cukup ngetik, Canva saya mau bikin artikel yang bagus untuk blog, dia langsung ngetikin kita. Itu Canva udah bisa. Gratis atau bayar? Gratis dong. Gratis dong. Ada versi pro-nya. Tapi saya pakai gratis kok. Bisa kok mengcover, gratis itu bisa banget. Elementor website yang butuh website gratis nanti bisa hubungi Mas Tidar. Mas Tidar biar hubungan ke saya buatkan 1 website gratis. Pakai Elementor. Elementor itu semacam website untuk bikin apa? Halaman penawaran, halaman penjualan. Payment gateway, semuanya gratis buat bayar-bayar. Ini sama kayak kalau kita beli bikin toko di Shopee atau Tokopedia, ya. Quora atau Medium untuk pengetahuan, gratis atau bayar? Gratis. Terus alasannya untuk nggak mulai digital marketing apa? Ada jaringan. No, saya nggak terima alasan gaptek. Bapak punya WA kan? Punya Telegram? Facebook? Terus di mana gapteknya, Pak? Yang Bapak gunakan semua kan teknologi, ya kan? Makanya saya tadi bilang, ketika saya bisa di reviews nggak kembali lagi. Makanya tadi saya bilang, ketika saya tadi bilang di situ ada audience, terus ada apalagi tadi satunya di tengah-tengah, itu ada tulisan hitam, nggak kelihatan. Harus punya internet, gitu ya. Jadi harus punya internet. Kayak tadi Mbak MC bilang, ini untuk mulai digital marketing apa Mas ya? Harus punya laptop, harus apa Mas? Ya sama kayak petani mau ke sawah, punya sawah nggak punya cangkul buat apaan? Betul ya Pak? Jadi harus punya cangkul dong. Nah cangkulnya digital marketing itu adalah internet, gak ada lagi. Semua orang yang mau menggunakan digital marketing untuk bisnisnya dengan model cara jualannya apapun itu, namanya aja digital. Sedangkan dunia digital itu datang dari internet, gak ada lagi. Oke? Jadi ini waktu saya masih berapa menit ya? Ini kalau saya terusin bisa sampai sahur dulu. 10 menit, kira 10 jam. Oke, 10 menit ya. Ada yang mau tanya? Oke, Sabar, saya satu-satu, sabar. ternyata semuanya ini benar-benar nyerap ilmunya, makanya penasaran nih dari Sabar. Bapak yang punya media sosial lengkap nih. Monggo Pak, silakan. Dengan Bapak siapa dari mana? Dimana? Tuh berdiri Bapak. Terima kasih, nama saya Buyung dari Cegawah. Sudah pakai. Iya, tetangganya Mbak Erni ternyata barusan chat saya. Oh, ada tetangga saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Erni. Gitu. Dalam hal ini dari apa yang sudah dijelaskan barusan itu sangat panjang lebar dan sangat memberikan suatu pengetahuan baru untuk generasi-generasi yang sudah lewat gitu mungkin ya. Yang memang mereka melek teknologinya karena keterpaksaan dan juga ada gelombang gelombang COVID kemarin gitu. Itu baru mereka melek mengenai media, melek mengenai teknologi. Karena dengan adanya COVID kemarin itu hampir di seluruh rumah-rumah itu masang IndiHome. Bener-bener
begitu luar biasa itu di masing-masing rumah. Padahal sebelumnya itu mereka paling memiliki pakai data yang hanya untuk WA, Facebook, terus Instagram, udah mengicip itu. Tidak pernah mengenal apa yang namanya Zoom itu, seperti yang dikatakan oleh Bang Pur barusan. Dengan adanya COVID itu mereka baru bisa melek, mereka harus Zoom, mereka harus daring. Nah itu mereka dituntut untuk bisa mengadaptasi digitalisasi yang begitu luar biasa. Dengan hal ini, kami yang memiliki background yang sangat variatif dan mungkin ada yang berada di pedesaan gitu, itu yang memiliki background, ada yang petani, ada yang peternak, ada yang pekebun, ada yang buruh, ada yang lain sebagainya. Mungkin pertanyaan mendasar dalam hal ini, bagaimana kita bisa mengkomparasikan itu dari basic kita itu ke dalam dunia digital sehingga bisa menghasilkan cuan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab, boleh? Boleh. Kalau saya di Jember itu memang di kota. Rumah saya daerah perumahan Puriman di Rawanas itu. Jadi kalau ngomong sinyal internet sudah pasti mudah. Nah, beda kasus kalau saya ketika di Banyuwangi. Nah, saya di Banyuwangi itu tinggalnya di Banyuwangi Selatan, lebih tepatnya di Desa Celuring. Tepat, ini rumah saya. Tepat di depan rumah saya itu ada menara tinggi banget, setinggi 35 meter. Itu menutup semua akses internet saya ketika saya kuliah. Apa yang saya lakukan? Di saat itu yang saya lakukan adalah membeli penguat sinyal. HP saya masih BlackBerry itu, BlackBerry mini, pokoknya yang paling murah. Saya lupa harganya. Kemudian, oh ya Mas Aditya, tapi kan terbilang muda kalau dari segi umur. Jadi secara pengetahuan lebih luas dan lebih ini berkembang. Bagaimana dengan kalau tadi Bapak bilang dengan generasi yang lebih tua, yang artinya itu bukan lagi karena mengejar, tapi karena keterpaksaan. Kalau saya mungkin yang lebih muda itu mengejar teknologi. Kalau Bapak mungkin itu lebih ke keterpaksaan karena keadaan mulai dari digital yang makin kencang, ada COVID, makin bingung juga gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang umur, ya Pak. Kalau Pak, enggak, bercanda. Gini, masalah gini, umur nggak bisa dibohongin, gitu ya. Umur nggak bisa dibohongin, ya. Mungkin khusus untuk Ronaldo sama Messi aja yang umur itu nggak berlaku, ya. Tapi gini, maksud saya adalah jangan menjadikan umur sebagai sesuatu yang karena saya umur segini saya nggak bisa bergerak. Jangan. Itu satu. Faktanya dari 35.000 customer saya itu dominan di atas 40 tahun loh. Itu kenapa saya lebih dominan dipanggil Mas. Bukan berarti saya muda, enggak. Tapi karena yang beli produk saya itu kebanyakan lebih tua dari saya. Itu satu, terkait umur. Jadi jangan menjadikan umur itu sebagai bloknya Bapak sendiri untuk berkembang. Kalau memang berbicara, iya Mas, tapi kan digital itu butuh pengetahuan untuk berpikir lebih cepat. Misalkan kita baru mikir, kemarin ada Instagram Post, sekarang udah ada Instagram Reels. Kemarin baru ada TikTok, udah ngomongin TikTok Shop. Sekarang udah live thrifting, banyak lah. Itu kan kalau orang tua disuruh mikir kan pasti pusing. Ya udah, kalau memang begitu, ikuti aja alurnya secara pelan-pelan. Kemudian ada putra dan putrinya diajak belajar bersama. Itu akan lebih baik. Seperti yang disampaikan sama Kadis kita tadi, beliau punya putra suka desain. Beliau juga suka desain. Kemudian diteruskan ke anaknya. Sama seperti itu. Jadi jangan saya nggak bilang bahwa oke, saya lebih muda, saya lebih kuat, enggak seperti itu. Tapi maksud saya adalah umur nggak bisa dikurangi, bisa ditambah, terus berjalan.
ya kan? Tapi bukan berarti karena umur kita nambah terus kita nggak bisa belajar. Satu, kedua terkait akses. Kalau ngomong akses, saya rasa sekarang sudah banyak ya tempat atau media di Jember ini ya. Tadi bawa dari Jenggawa kalau berapa menit? 30 menit ya. Oke. 30 menit anggap aja kalau sambil rokokan di jalan di dalam mobil ya sebatang lah ya. Sebatang, oke. Nyampe di alun-alun. Internet jam 2 jam cukup. Lakukan setiap hari. Konon katanya kalau kita mengulang-ulang sesuatu itu selama 40 hari ya, kalau nggak salah, itu kita akan konsisten. Siapa yang pernah bilang kayak gitu ya? Saya pernah baca di buku. Maksud saya adalah kita nggak perlu banyak butuh waktu untuk digital marketing. Yang kita butuhin adalah konsisten. Sejam 2 jam di alun-alun Jember dengan WiFi ID sudah sangat cukup. Saya itu kalau di sini kerjanya itu di warung kopi, Pak. Jam 2 jam 3 jam cukup. Karena udah nikah, jadi dirasa cukup. Waktu masih muda, belum nikah, sampai jam 4 subuh baru pulang ke kosan. Karena belum ada yang ngaji. Ada lagi, Pak? Oh, gimana? Kita memiliki passion tersendiri ya. Bagaimana dengan potensi passion itu bisa kita kemarasan ke digital marketing sehingga bisa menghasilkan cuan. Oke, siap. Kalau boleh tahu passionnya apa? Saya tenaga pengajar. Teaching ya, mengajar ya. Iya. Oh iya, bawa gantiin saya aja di sini, gimana? Sungkan ngebayar nih saya. Oh enggak apa. Saya juga, by the way saya dulu juga pengennya masuk FKIP, ngasih sospol. Nah, gini, kalau ngomongin passion, kalau dimasukin ke digital marketing nih ya, passion apa sih yang bisa dimasukin ke digital marketing? Ada yang tahu nggak? Teman-teman, passion apa yang nggak bisa dimasukin ke digital marketing? Ada yang tahu? Jangan bilang passion tambahan. Ada nggak? Semuanya bisa. Itu satu. Tapi bisa belum tentu menghasilkan. Itu masalahnya. Ya kan? Masalahnya di situ, bukan masalah bisa atau enggaknya. Masalahnya menghasilkan atau enggak. Oke. Mas yang pegang slide mana? Nah, bisa nah ini dia. Tadi kan saya bilang ada skill, ya. Passion itu bisa dimasukkan ke dalam lingkaran skill itu sendiri. Kalau kita bisa mengkonversi dari passion menjadi sebuah skill, saya bisa pasti itu bisa menghasilkan. Apapun medianya, apalagi bisa marketing. Contoh, mengajar. Ya kan? Mengajar zaman dulu kita hanya mengenal namanya guru. Ya kan? Betul kan, Pak? Bapak kalau boleh tahu mengajar pelajaran apa? Dodolan. Selling. Marketing ya. Lebih ke marketing ya. Ya kan? Oke. Kalau boleh tahu juga marketing yang diajarkan apa aja, Pak? Untuk marketing itu masih taraf dasar karena kita menyesuaikan dari Permendikbud yang setiap tahunnya itu selalu berubah-ubah dan bahkan setiap pergantian menteri itu pasti berubah. Itu. Oke, siap. Bapak pernah kepikiran nggak bahwa banyak sekali loh teman-teman saya itu yang nggak tahu tentang finansial. Loh, beneran ini? Teman-teman saya ngomong teman-teman saya itu artinya relasi bisnis saya.
itu bedain gross sama revenue aja nggak bisa. Nggak percaya kan? Tapi itu ada. Jadi sekarang udah kepikiran kan bagaimana mengkonversi sebuah passion menjadi skill? Bikin dong kelas online Pak. Bikin dong kelas Zoom online. Sekarang kalau bikin kelas Zoom itu langganan 1 bulan $16 atau sekitar 250.000 per bulan Pak ya. Ya, unlimited time, maksudnya nggak ada batasan. Kalau yang gratis 40 menit. Anggap aja satu pesan 100.000. Kalau 100.000 malam 50.000 ya. Ya, oke. Anggap aja pesertanya 10. Berapa Pak dapatnya? 500.000 kan? Modalnya berapa Pak? Modalnya berapa? $16 kan? Wah udah ROI, udah balik modal. Itu kalau 5. Kalau 10, nah kalau 50 ya. Oke, tangkap ya. Jadi udah ketemu kan jalannya. Jadi maksud saya adalah di sini poinnya, ketika kita punya passion dan kita bisa mengkonversinya menjadi sebuah skill, mengajar, kalau punya bapak, itu di bawahnya turun, money for you, money work for you. Ada klien, ada murid, member, partnership, relationship. Diundang jadi pengacara, pembicara, ya dong. Dengar Pak? Udah kepikiran ya? Ada lagi Pak? Udah? Ada lagi nggak? Ini materinya daging semua ini ya, Mas Aditya. Jadi banyak yang Siap. ingin membedah lebih dalam. Dengan Ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar gak ngatur dulu, saya panggil dulu ya. Siap. Beli sandal di Ngawi. Salam kenal, saya Dewi. Saya dari Kaliwates. Dulu sempat tetangga dari Jenggawa, tetangganya Bapak di Jenggawa dulu. Yang mau saya tanyakan, oke lah kita ini Gimana? Santai, pelan-pelan aja. kalau kita kan nggak gaptek gitu menyesuaikan dengan digital era digital, selalu belajar digital lah. Untuk mensiasati audiens atau customer kita yang gaptek itu bagaimana? Itu yang satu. Yang kedua, untuk memotivasi customer atau audiens yang sudah tenggelam atau sudah nggak aktif lagi, itu bagaimana? Atau kita harus mensiasati itu bagaimana? Atau kita harus seperti yang tadi kakak bilang, ada teknik ini mengajar atau gimana? Lagi? Sudah. Oke. Terima kasih. Santai. Customer gaptek ya. Di tahun 2013 ketika saya pertama kali jualan produk digital itu sifatnya di-download teman-teman ya. Atau kalau software itu login. Kalau kelas online itu ya masuk ke Zoom gitu ya. Itu produk digital. WA, Facebook, Instagram, TikTok semua itu produk digital. Ketika saya pertama kali jualan produk digital 2013, saya jualan kelas online. Itu saya dikira nipu. Beneran, saya dikira penipu. Karena nggak ada produk yang saya kirim. Ya, saya dikira nipu. Pokoknya dimarahin orang deh. Tapi pada akhirnya orang itu paham bahwa yang dibelinya adalah produk digital. Sama seperti yang ibu tanyakan barusan, bahwa customer gaptek itu gimana cara menanggapinya. Barusan kan customer saya juga gaptek, gitu kan. Nah, cara menanggapinya bagaimana? Berikan edukasi. Zaman segitu, edukasi yang saya lakukan adalah melalui Facebook. Kalau sekarang ya bisa diimplementasiin via Reels
atau juga TikTok ya, atau live bahkan kalau memang memungkinkan ya, live TikTok sekedar sharing and caring aja. Jadi dengan begitu orang paham dengan sebenarnya ibu ini jualan apaan sih? Kalau katanya anak sekarang, lu ngapain sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi orang akhirnya tahu. Kemudian setelah edukasi, nah ini yang harus dipikirkan. Jadi edukasi itu kan juga makan waktu dan biaya tenaga. Jadi jangan sekedar ngajarin, ngasih tahu bahwa saya jualannya di sini loh. Cara belinya kayak gini. Enggak. Tapi juga dikasih family, dikasih sebuah produk. Bahasa yang dikasih adalah disuruh beli, Bu. Kan sudah edukasi ini, ya kan? Tapi ya jangan langsung dijualin dong. Misalkan hari ini nih edukasi bentuk rilis video, misalkan, ya. Ibu kalau tahu bisnisnya apa? Iya, kalau maksud saya online shop produknya, Bu. Rumah tangga ya, gerabah. Oh, misalnya ya, oke. Fashion ya, fashion. Oke. Misalkan nih, saya kasih ide nih, ini mahal gitu. Bikin reels atau TikTok video ya. Kemudian di situ ketik video, dikasih penjelasan, misalkan bahan-bahan untuk fashion, bahan-bahan untuk busana muslim itu apa aja sih, ya. Nah, di situ kan dijelasin semua, misalkan bahannya A, B, C sampai Z, semuanya dijelasin. Pernah kepikiran nggak di akhir video, di closing video itu ditempatkan sebuah apa? Kok kayaknya tahu? Bukan. Di akhir video itu ditunjukkan cara ordernya. Tapi bukan ibu yang ngomong, cukup gambar atau teks gitu aja. Nah, orang kan akhirnya membaca. Baru setelah itu besoknya bikin video jualannya. Kalau itu nggak mau dibalik maksudnya. Kalau tadi cara ordernya di belakang, lalu di depan, terus edukasi. Habis edukasi, dikasih katalog produk. Kalau bahasanya itu adalah soft selling. Permasalahannya kan adalah 70% orang nggak suka dijualin. Tapi anehnya 80% orang suka belanja. Ini kan? Makanya coba cek wishlist di Shopee-nya udah 99 plus belum? Coba dicek foto. Ya kan? Itu intermezzo. Maksud saya adalah tugas kita sebagai penjual itu adalah membuat orang membeli sebuah produk tanpa sadar membelinya. Ya, bukan menipu loh ya, tanpa sadar dia itu membeli sebuah produk. Ya dia tetap bayar seperti biasa. Kalau dia menanggapi kegaptekannya, bagaimana? Dikasih edukasi berkali-kali. Till now, nggak ada yang menganggap saya penipu. Oke? Saya lupa tadi pertanyaan kedua. Oh, udah off ya, udah tidur ya. Oke, kita harus bedain dulu ya. Ini kita samain mindset dulu teman-teman ya. Bayar itu apa teman-teman? Pembeli. Customer itu apa? Nah, customer itu apa? Pelanggan. Bedanya pembeli dan pelanggan apa? Kalau pelanggan, oke. Nah, kalau yang diem adalah customer, kejar dia sampai dapat. Kalau yang diem adalah buyer, bukan gak usah. Gimana sih? Bukan gak usah. Kita kasih edukasi sama seperti yang gaptek tadi. Tapi kalau customer, kita kejar dia sampai dapat. Gimana ngejarnya? Itulah fungsinya mana tadi? CRM tadi. Ada bahasanya CRM. Customer Relationship Management. Itu adalah CS, telepon, follow up customer, itu CRM, ya. Nah, kalau mereka udah dalam tanda kutip tidur,
gimana membangunkannya kan nggak mungkin tiba-tiba lu beli dong produk gua, nggak mungkin dong. Ya kan? Promo-promo nggak mungkin juga, siapa yang mau beli? Kalau dia butuh duit buat bayar cicilan gimana? Nggak mau kan beli? Ya kan? Caranya adalah gimana? Kasih personal touch. Kelemahannya adalah personal touch kita itu lebih lemah karena kita orang Indonesia. Belum, ya kan? Akhirnya apa? Orang yang mau beli respect-nya itu menurun. Karena dia apa? Lebih respect pada personal kita, bukan lagi ke bisnis. Makanya personal touch kita harus lebih tajam, lebih sesuai lah, bukan tajam, sesuai maksud saya. Maksud saya begini, contoh, kan ini customer udah tidur nih, kita berperan sebagai apa? Teman atau seller? Teman dong. Kalau kita ngomongin seller, ketika dia udah mau beli, itu loh. Nah, gimana cara membangunkannya? Ini yang agak susah. Kalau saya biasanya adalah dengan cara kasih sesuatu yang gratis. Apa tuh yang gratis? Bulan puasa apa yang dikasih gratis? Takjil. Lebaran apa yang dikasih gratis? Aspal. Parcel. Kalau lebih modern dikit hampers. Ya. Sama lagi. Pusing saya tiba-tiba kedengar THR. Ingat karyawan saya belum dikasih THR. Oke. Nah, jadi kalau ada customer yang udah dalam tanda kutip boboknya nih, ya belum mati dong. Boboknya kan masih mau bang. Ya mati sudah lah ya. Oke. Kasih sesuatu yang gratis. Bahasanya adalah lead magnet. Ya, lead magnet dikasih gratis, gak apa-apa. Kan biasanya ada tuh produk-produk yang dalam tanda kutip dia masih berkualitas, tapi sudah nggak pantas dijual. Kan ada pasti sisa, itu bisa dikasihkan gratis sebagai souvenir. Ya, contoh kayak kemarin saya jual kelas online satu SIM itu 3.500.000. Ya, ada yang beli lewat website saya beli kan. Nah, ketika Lebaran tahun 2022 saya cuma 3.500.000 loh ya, satu orang, ya 10 kali pertemuan, itu saya cuma kirim kalender doang. Ada tapinya, bukan kalender yang ibaratnya kalender itu enggak. Saya bungkus dengan display yang lebih elegan, lebih bagus, itu loh. Nah dengan begitu, ketika kelas saya itu lanjut ke part 2, kira-kira dia beli nggak? Beli kan? Padahal materinya sama. Maksud saya adalah dari sisi sesuatu gratis diberikan tadi, apakah itu worth it atau enggak dengan value 3.500.000 yang saya dapatkan? Kan worth it, Bu. Nah sama dengan itu, kalau ngasih sesuatu yang gratis, bahasanya itu lead magnet, ya kasih aja. Dengan begitu dia akan kenal Ibu lagi, ingat sama produk yang dia beli, lebih dekat lagi, dan yang lebih penting beli lagi. Betul ya? Ada lagi Bu? Udah cukup ya. Gimana Mbak MC? Yang mana nih yang bisa saya pilih? Ibu silakan dulu, nanti gantian Mas ya. Sabar. Boleh berdiri Bu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nafis dari Desa Bangsasari. Yang mungkin saya di sini berperan sebagai orang tua yang sudah mempunyai putra yang menginjak remaja, Mas. Yang ingin saya tanyakan setelah mendengarkan cerita dari Mas Aditya yang tidak menutup kemungkinan itu tergiur. Saya juga sebagai orang tua tergiur. Bagaimana caranya supaya anak saya mau terjun ke dunia marketing digital? Begini Mas. Jadi sebagai orang tua, apa
sih yang persiapan awal apa yang harus kita sediakan untuk menunjang putra-putri kita supaya mau masuk ke atau mau memulai bisnis ini, dan kemampuan dasar yang seperti apa yang harus dimiliki oleh putra-putri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana atau mindset yang seperti apa yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita supaya terjun atau supaya mau terjun memulai bisnis seperti Mas Aditya. Terima kasih. Oke, jadi nomor satu tadi adalah apa aja yang perlu disiapin gitu ya untuk putra-putrinya Bapak Ibu sekalian terkait preparation ya di digital marketing. Kalau boleh tahu putra atau putrinya umur berapa? 14 tahun, SMP. Kalau artinya generasi Z ya, 2000 ke atas ya. Nah, apa sih yang perlu disiapkan oleh kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita di era digital marketing seperti sekarang? Ketika mereka ingin memulai, satu, mindset, didik cara berpikirnya lebih dulu. Saya masih yakin banget mereka yang lebih pintar, lebih cerdas di bidang tenis itu tetap kalah dengan mereka yang punya akhlak. Itu kenapa sampai sekarang saya nggak pernah nanya kepada calon-calon karyawan saya sekolahnya di mana, lulusan mana, nggak pernah saya tanya. Yang saya tanya adalah kalau pagi bangun jam berapa. Kemudian kadang itu tiba-tiba saya nggak ada schedule meeting, saya schedule meeting secara tiba-tiba. Tujuannya apa? Itu untuk membangun cara berpikir. Sama seperti Ibu barusan bertanya, apa yang perlu disiapkan? Pertama, cara berpikir. Bahwa dunia digital itu sangat menggiurkan. Yes, betul. Saya bisa beli ini dan itu semuanya karena digital. Tapi ada tapinya tuh. Yang dilihat kan yang di sini sekarang. Apakah putra atau putrinya Ibu tahu ketika saya memulainya di ukuran kamar 2x3? Kan nggak tahu. Jadi tolong jangan ceritakan kesuksesan saya, apa yang saya dapatkan sekarang di sini, tapi tolong ceritakan bagaimana cara saya memulai. Itu adalah cara membangun mindset. Saya yakin banget Bu, ketika mindset sudah benar, ketika mindset sudah ada di tempatnya, semuanya akan jadi lebih mudah. Kalau dibalik, nah itu yang susah. Contoh, ketika orang melihat apa yang saya miliki sekarang, pasti tergiur. Pasti tergiur. Saya lulus kuliah memang lama, ya 6 tahun saya baru lulus, 12 semester. Tapi jangan salah, di saat orang lain, teman-teman saya bingung cari kerja, saya bingung cari pekerjaan. Satu. Kedua, di saat teman-teman saya bingung cari kontrakan, bingung cari KPR, rumah saya udah jadi. Jadi siapa yang gak pengen gitu loh, maksud saya gitu. Nah, ketika ada orang yang mengiming-imingi hal seperti itu, siapa gak pengen? Pasti kepengen. Tapi kan mindset di dalamnya atau di belakangnya itu gak ada. Akhirnya apa yang dikejar apa? Just for money. Hanya uang. Hanya uang dan terus uang. Padahal memang Ibu datang ke sini ada yang bayar? Enggak kan? Enggak ada. Tapi apa keuntungan Ibu datang ke sini? Dapat relasi banyak, teman-teman banyak, Ibu bisa mengenal saya bisa mengenal Ibu. Itu kan tentang mindset, tentang cara berpikir. Oke? Itu non teknis. Baru kita masuk ke tenis, siapin laptop yang, saya nggak bilang laptop yang mahal ya, cukup yang ya 5 juta, 3 juta bahkan sudah cukup. Yang penting bisa online lah Bu.
usahakan mulai dari kecil anak itu sudah dikenalkan dengan internet, di rumah sudah ada internet. Tadi mana Bang Sal? Udah ada internet Bu, pasti kan? Ya kan? Udah ada. Pasang aja internet di rumah. Oke, terus kasih di YouTube itu banyak banget pengetahuan tentang bisnis. Gratis. Gak perlu bayar kayak kelas saya tadi yang 3.500.000, gak perlu. Kasih aja tuh pengetahuan itu. Oke? Ya gitu Bu ya. Nah, terus yang kedua apa tadi? Yang disiapin oleh si anak. Betul ya? Gimana sih tadi Bu? Oh, kemampuan ya, skill. Oke, skill yang harus dimiliki. Saya coret dulu yang eksepsi Bu ya. Gak boleh malas, itu aja. Yang pertama. Karena kalau sudah punya skill malas, nah ini repot nih. Skill lain nanti ketutup tuh. Ya, gak boleh malas. Nah, baru dilanjutkan skill kedua. Skill kedua itu adalah desain. Kedua menulis. Ya, ketiga coding. Oke. Keempat public speaking. Ya, 4 skill ini gak akan ada pernah habisnya sampai ya paling gak 20 tahun, 30 tahun ke depan. Apalagi coding tadi. Coding itu untuk single programmer aja yang bisa minimal 15 juta satu bulan. Itu yang junior programmer, belum yang staff developer udah senior. Itu udah pasti tinggi banget. Terus skill-skill yang pasti dicari ke depannya. Desainer, copywriter, ya, penulis, ya, programmer, ya, yang ngoding, bikin software dan lain-lain, itu bikin website dan lain-lain. Speaker, berbicara di depan banyak orang, oke? Kurang lebih sih 4 itu yang saya tahu yang seenggaknya saya lihat punya sesuatu yang bisa diperjuangkan ke depannya dalam jangka waktu yang panjang. Oke? Ada lagi Bu? Cukup ya? Oke. Lagi ya? Oh Mas ya? Oke, silakan. Boleh berdiri Mas? Ya, terima kasih atas Masih panas, monggo. Terima kasih untuk ilmunya Mas Aditya telah membagi atau membagikan kepada kita sehingga kita bisa tahu bahwa bisnis dalam digital itu sangat menggiurkan. Tadi sudah ditegaskan juga. Kita yang datang di sini itu tadi juga disinggung Mas masalah faktor usia ada, dan juga yang pasti yang datang di sini itu juga mempunyai banyak profesi. Tapi tadi kita beberapa mungkin ingin mencoba untuk bisa menjadi bagian dalam bisnis ini. Tetapi tadi kita itu seperti dihantui, tadi ada kata-kata Mas Aditya, kalau ingin mencoba maka harus punya tabungan setahun. Nah ini yang membuat kita itu terhantui. Ya, artinya apa? Bahwa untuk memulai atau mencoba bisnis ini harus meninggalkan profesi yang ada. Itu kayaknya sangat kesulitan dan berat untuk kita. Apakah ada cara lain tanpa meninggalkan profesi yang kita miliki, kita bisa tetap mencoba? Sangat ada. Nah, sangat ada. Mohon untuk dijelaskan. Siap. Ya, terima kasih. Tadi kan saya di depan itu belum dikasih kesempatan untuk menjelaskan sepanjang dan sedetail ini kan. Oke. 120 juta dalam 1 tahun, artinya kan 1 bulan 10 juta. Oke. Itu kalau hidup di Jember 1 bulan 10 juta, lebih kan? Gak perlu wow, itu pasti lebih. Oke. Itu pasti lebih. Ya tergantung gaya hidupnya, kalau tiap hari VAW ya beda lagi. Oke. Nah, maksud saya adalah kenapa kok saya bilang seperti itu? Itu adalah sebuah cara untuk menjaga diri, karena kan sudah punya tanggung jawab, betul ya? Tapi bukan berarti bahwa ketika saya ingin di dalam marketing, saya harus melepaskan pekerjaan saya sebelumnya. Bisa, tapi harus dijawab pertanyaan keduanya. Apakah bisa menambah jam kerja? Karena pekerjaan nggak bisa dibagi pekerja jamnya. Saya berikan studi kasus. Ketika saya mengerjakan skripsi di semester 6 akhir, jadi saya kuliah cuma 3 tahun.
6 akhir itu KKN saya udah selesai. Dan di semester 7 saya di sistem pemrograman online kuliah saya itu saya sudah ngeklik skripsi. Dan saya baru selesai di semester 12. Dari 5 bab skripsi yang saya kerjakan, 4 bab diantaranya itu saya kerjakan 1 bulan terakhir di masa 12 tahun saya kuliah. 12 semester saya kuliah, 12 tahun. Terus sisanya kemana aja saya tuh? Ya bisnis. Listennya adalah selama 4 tahun nganggur itu kuliah saya sebenarnya sedang berbisnis. Ini kuliah loh Pak, saya korbankan selama 4 semester, gak jalan jadi apa-apa. Di 1 bulan terakhir, karena udah dikejar-kejar sama dosen saya selesaikan dan selesai. Artinya sebenarnya kalau nggak ada bisnis, sebenarnya di semester 7 atau 8 udah selesai. Nah, sekarang kita komparasi ke pekerjaan. Apa pekerjaan bisa ditinggalkan? Tentu saja tidak bisa. Kalau kuliah atau skripsi apalagi bisa banget. Apalagi waktu itu SPP-nya Anda cuma 600.000. Ya, saya dengan sangat senang hati membayar SPP itu. Karena teman-teman saya di UB, di UM udah jutaan, saya cuma 100.000. Nah, makanya pertanyaan keduanya adalah, apakah bisa menambah jam kerja? Kalau bisa, that's good. Kalau nggak bisa, berarti harus siapin yang 120 juta tadi. Karena apa? Pekerjaan nggak bisa dibagi jamnya. Silakan dicoba. Pekerjaannya dibagi jamnya total. Biasanya regular work-nya adalah working hours-nya itu mulai jam 8 sampai jam 4 total. Itu kan reguler biasa. Mau dibagi jam 8 sampai jam 12 untuk pekerjaan sehari-hari biasa. Jam 1 sampai jam 4 untuk digital marketing. Saya pengen tahu kalau bisa dua-duanya bisa bertahan. Saya jamin salah satunya pasti tumbang. Entah yang pekerjaan sebelumnya, entah yang digital marketingnya tumbang. Itu saya sampaikan kepada teman saya yang tadi bekerja di BUMN. Kamu bisa nggak menambah pekerjaan? Maksud saya menambah jam kerja, contoh berangkat jam 8 sampai jam 16.00, jam 4 sore. Oke, pulang istirahat, main sama anak, mandi, sholat, istirahat sampai jam 6. Biasanya kamu jam 8 udah tidur, istirahat, bangun-bangun subuh. Sekarang jam 8, kamu bisa nggak buka laptop sampai jam 1 pagi? Kalau bisa, lanjutkan. Kalau nggak bisa, mending mundur. Betul. Iya. Bukan hanya konsistensi. Maksud saya, ketika dua hal itu berjalan, jangankan pekerjaan, skripsi saya jadi korban kok. Skripsi loh ya. Apalagi pekerjaan gitu loh, yang tanggung jawabnya lebih besar. Makanya saya bilang, kamu udah siap nih, siap, monggo nih saya. Kalau nggak siap, tambah jam pekerjaanmu. Kalau kamu nggak siap tambah jam pekerjaanmu, hanya siap untuk membagi pekerjaanmu, mending kamu tahan dulu nafsu untuk belajar diselamatkan. Siapkan tabunganmu, siapkan mentalmu. Nanti kalau udah siap, balik lagi. Daripada dipaksain, udah belajar nih di tengah jalan, putus, gak jadi apa-apa. Itu lebih sakit. Jadi, pilih ada 1, resign, tapi dengan privilege udah ada tabungan tadi Pak ya. 2, nambah jam kerja. Tentu saja itu lebih capek, ya kan? Menguras tenaga, pikiran, belum lagi kalau ada anak yang rewel, sakit dan lain-lain, ya kan? Yang pasti dan yang ketiga nggak bisa dibagi, itu pasti. Kalau mau dicoba, saya bisa mas bagi jam kerja, time management saya bagus banget, monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi saya bisa pasti salah satunya pasti tumbang. Gak akan pertama. Kurang lebih gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Oke.
Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Gimana nih? Oke. Oke. Monggo. Tanya apa Mas? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adia karena telah memberikan materi dan pengalamannya pada kita. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Haji Muhammad Purnama Sidi yang telah Pelan-pelan. Oke. Santai-santai. Yang Saya nggak buru-buru kok, santai-santai. memfasilitasi kita bisa berdiskusi Siap. mengenai digital marketing ini. Memang yang disampaikan Mas Aditya tadi itu sangat menarik bagi pelaku ekonomi kreatif seperti saya yang baru, yang juga masih belum menyentuh ke ranah digital itu tadi. Ini pertanyaan sederhana, Mas. Pertanyaan sederhana saya itu seperti ini. Ini dalam rangka mengkomparasi permasalahan atau potensi masalah yang ada pada zaman sampai dulu pada 2011 dan pada sekarang di 2023. Permasalahan baik di bidang teknologinya, digitalisasi, konsumen, customer dan lain-lain. Komparasi ini sangat penting karena langkah antisipatif saya sebagai pelaku ekonomi kreatif. Terus yang kedua, menyambung pertanyaan dari Ibu yang dari Bangsal tadi, karena latar belakang saya dalam mahasiswa Fakultas Hukum yang memang tidak mengerti mengenai coding, programmer dan lain-lain. Apakah ada potensi untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang memahami programming dan coding itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang kolaborasi dulu ya. Oke. Mas tadi dengar kan? Saya lulusan mana? Kita tetanggaan loh Mas. Lah ya. Lah terus pertanyaannya sama kok gitu? Sama kira saya bisa coding? Kemungkinan bisa. Gak bisa Mas. Desain saya itu mungkin lebih baik desainnya Pak Hari tadi, Kadis Dispar tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Mas? Apakah ada kesempatan untuk kolaborasi? Pertanyaan bagus. Sekarang zamannya kolaborasi. Gojek sama Tokopedia jadi satu, namanya Goto, kan? Padahal dua-duanya bisa jalan sendiri sebenarnya kan. Udah gede. Tokopedia segede itu, Gojek apalagi. Tapi kenapa malah gabung? Ya karena memang eranya sekarang kolaborasi. Ya, gak ada era-era kompetisi sekarang gitu. Apalagi era gengsi, gak ada. So, Mas sebagai sarjana hukum ya, sarjana hukum mau berkolaborasi, usahanya apa Mas? Saya kebetulan di bidang fashion, Mas. Baju, kaos, konveksi, Iya. konveksi ya. Iya, konveksi. Punya mesin cetak sendiri berarti? Cetaknya nih kolaborasi sama yang punya mesin cetak. Jadi yang Berarti udah kolaborasi iya, maksudnya kita kan ke digital ya. Iya. Oh gitu, bisa banget dong Mas. Saya nggak tahu lah kalau Mas pakai jasa saya. siap. Ya, maksud saya begini, kolaborasi itu sangat memungkinkan terjadi justru kalau Mas ketemu seorang digital marketer menjelek-jelekan bisnis konvensional nih, bisnis konvensional itu jaringannya sempit, bla 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 bla, jauhi dia. Justru yang konvensional itu berkolaborasi dengan yang digital. Tujuannya apa? Ya mencari cuan bersama-sama. Sekarang saya kasih analogi. Mas punya konveksi kan? Ya, ada. Oke. Saya punya pengetahuan di dunia digital. Bayangin kalau jadi satu. Mas serahin budget ke saya untuk iklan. Mas Adit, saya kasih budget 10 juta untuk 1 bulan iklan di Facebook. Saya tahu tentang iklan, saya iklankan. Udah Mas diem aja, gak usah ngurusin tentang iklan. Tiba-tiba ke konveksinya ada orang datang, klien datang, bla 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 bla. Yang untung siapa? Dua-duanya kan. Gak ada salah satunya atau salah satunya rugi, gak ada. Dua-duanya diuntungkan. Oke? Jadi sangat memungkinkan. Apakah ada Mas bisnis konvensional yang tidak memungkinkan untuk berkolaborasi dengan dunia digital? Saya belum nemuin itu saya. Gak ada, sama sekali gak ada. Karena menurut saya begini,
Bahasa digital marketing itu kan adalah dua kosakata, betul nggak? Digital dan marketing. Marketing adalah bagian dari bisnis. Ingat, marketing itu bukan bagian dari bisnis online, bukan bagian dari bisnis digital. Marketing adalah bagian dari bisnis. Artinya apa? Entire bisnis, semua. Jadi, yang namanya digital marketing ya untuk semua bisnis. Oke, itu Mas ya. Pertanyaannya sebenarnya ada lanjutannya tuh. Saya kasih nih, kasih apa? Gimana cara nemuin partnernya, Mas? Tuh yang paling sulit. Nemuin partner atau relasi terbaik dalam bisnis itu kayak orang nikah. Beneran? Itu kayak orang nikah. Cuman bedanya ya bukan perjanjian dicek mobil itu bukan. Maksud saya adalah ketika kita sudah menemukan partner yang cocok nih, itu akan enak banget. Tapi kalau kita ketemu partner yang salah, nah itu dia. Runyam masalahnya. Sama kayak orang nikah. Kalau kita ketemu jodoh, pasangan yang tepat, ya hidup rumah tangga kita baik-baik aja. Gak berlebihan, kita tetap bahagia. Tapi kalau udah salah pilih, nah apalagi nambah, aduh. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, gitu kan? Terus tadi yang pertama apa pertanyaannya, Mas? Yang pertama itu komparasi. Iya, komparasikan permasalahan waktu di 2011 dan permasalahan di 2023. Permasalahan baik teknologi, konsumen dan partner itu juga salah satunya. Ini kan untuk rangka antisipatif saya sebagai pemula di bidang konversion. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu permasalahan zaman dulu sama sekarang itu perbedaannya. Oh, gak beda jauh sih, Mas. Yang bikin beda jauh itu adalah adanya COVID itu doang. Menurut saya ya, gak beda jauh. Justru sekarang permasalahan itu sudah makin tereduksi. Contoh, kalau dulu orang itu masih banyak nangkep bisnis online itu adalah penipuan. Bisnis online adalah MLM, ya nggak? Betul kan? Kalau sekarang orang sudah semakin teredukasi, orang sudah semakin melek, saking meleknya tertipu dengan dosa mana, gitu kan? Nah, maksud saya adalah justru sekarang itu permasalahannya semakin tereduksi. Tapi muncul masalah baru. Dengan semakin teredukasinya market dan audiens, semakin pintar dan selektif juga mereka untuk membeli produk. Tugasnya kita sebagai bisnis, orang yang menyediakan produk adalah berlomba-lomba membuat produk yang dibutuhkan pembelinya. Gak cuma sekedar dibutuhin, inovatif. Ya, oke? Tahu misu kan? Misu tahu? Misu atau miksu terserah. Saya tahu apa namanya. Yang saya tahu namanya misu, gitu ya. Tulisannya miksu. Ponakan saya bilangnya miksu. Kalau saya bilangnya misu. Emang di Indomaret nggak ada es krim? Ya, Ada kan? Tapi siapa yang nggak pengen buka bisnis misu di mana bahan produksinya itu dari China dikirim ke Indonesia, free ongkir. Bayangin, bukanya cukup kalau nggak salah itu ruko paling kecil 800 juta udah cukup, udah termasuk training dan lain-lain. Terus itu baru dari segi produk. Dari segi audiens disediakan arena bermain, ya kan? Segede segini lah, 3/4-nya tempat minum ini itu cuma 15-16 ribu. Jelas itu inovatifnya menurut saya keterlaluan daripada es krim seperti biasanya. Padahal ya kalau ngomong rasa, ya kalau saya mending kopi tanpa gula, gitu loh. Maksud saya adalah kita harus pintar menyediakan produk, bukan hanya sekedar pintar, tapi juga cerdas. Cerdasnya apa? Menempatkan posisi tadi, di mana inovatifnya dapat,
psikologisnya dapat. Bayangin anak kita sudah ngerangin minta es krim. Gak mungkin ya begitu. Kalau begitu Mas ya. Ada lagi? Cukup, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi nggak nih yang mau nanya Mbak? Oke, kita itu tadi pertanyaan terakhir. Oh, terakhir ya. Iya. Oke. Baik, itu dia. Kita berikan tepuk tangan untuk